Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat tarawih, jamaah salat witir, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita semua hadirin hadirat bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dan bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa harus kita jaga ya. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya supaya terasa sekali buahnya, terasa sekali nikmatnya bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, dan jika tidak bersyukur ingatlah azabku amat pedih. Hadirin yang berbahagia, sholawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaatul uzma? Syafaat yang sangat luar biasa. Karena di saat hari akhir itu, Masya Allah ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaannya. Situasi sekarang aja yang kita semua jamaah dengar, perang antara Israel dan Iran yang akan bisa memicu pada perang dunia ketiga, membuat resah sekitar daerah itu dan mungkin terasa kepada kita semua. Hadirin wal hadirat sarana yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kultum pada malam hari ini temanya itu istiqomah di dalam situasi yang lelah ya. Apa itu istiqomah? Apa makna istiqomah? Sebelum membahas istiqomah, kita terlebih dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama dari istiqomah itu adalah meluruskan niat ya, meluruskan niat semua karena Allah. Sholat karena Allah, puasa karena Allah, apapun ibadahnya karena Allah. Yang kedua adalah apa yang ingin kita lakukan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara apa, dengan jalan apa kita mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya pilihannya adalah jelas syariat menerangkan hal-hal yang wajib terlebih dahulu. Apa itu wajib? Pengertian wajib dalam fikih adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contoh yang pertama,
yang wajib fardu ain adalah sholat 5 waktu. Ini untuk adik-adik nih, belajar ya, jangan sampai sholatnya itu ada yang terlewat, ada yang kosong. Begitu juga bapak-bapak. Saya ingatkan bapak-bapak, sebelum masuk waktu sholat, bersegera untuk mempersiapkan diri sholat. Misalnya kita mau istiqomah, kita mau mendekatkan diri dengan cara terlebih dahulu membereskan sholatnya, sholat 5 waktu. Istiqomah dapat ditarik kesimpulan adalah tetap berada dalam ketaatan. Istiqomah bisa dimaknai langgeng, rutin, terus menerus di dalam ketaatan. Contoh yang bisa saya ambil di sini adalah tentang sholat. Sholat subuh diawali ketika bangun tidur, ya, 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Bagaimana cara istiqomah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan menambahkan sholat subuh, ada yang namanya qabliyah subuh. Mari mulai sekarang di Ramadan ini belajar qabliyah subuh, jangan ditinggalkan. Sholat isya, sholat duhur misalnya, mau mendawamkan yang apa, mau istiqomah yang apa? Apakah qabliyahnya dulu atau ba'diyahnya dulu? Enggak mesti dua-duanya. Untuk belajar istiqomah, untuk belajar langgeng dengan ketaatan, sholat wajibnya dibarengi dengan sholat rawatib. Misalnya duhurnya 2 rakaat rutin, kemudian asarnya sebelum asar 2 rakaat, maghribnya yang umum biasanya ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, padahal qabliyah maghrib juga ada, isanya juga sama. Dan kadang-kadang kita sholat ba'diyah isanya tidak dikerjakan, tapi sholat tarawihnya dikerjakan, padahal ba'diyah isya pahalanya juga sangat besar. Contoh lagi apa? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Yakni yang kita puasa sekarang adalah puasa Ramadan. Ayatnya sudah jelas, ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal, adik-adik sudah diajarkan di madrasah. Wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Artinya apa? Harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka dosa. Kemudian muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana yang sakit nanti dibahas dalam pembahasan fikih ya. Bagaimana kita tetap istiqomah di dalam Ramadan? Di antaranya ya kita ini, malamnya diisi dengan berjamaah, dengan sholat taraweh, dengan sholat witir, dengan tadarus. Kita lengkapi kewajiban-kewajiban kita dengan hal-hal yang sunnah. Walaupun kita lelah, Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, hadirin wal hadirat, capek, lelah, tapi istiqomah harus tetap kita laksanakan. Mau kita apa lagi? Bagaimana kita mendekatkan kepada Allah? Kita punya harta. Apa yang harus kita lakukan? Mengeluarkan zakat fitrah nanti. Ya, walaupun ada ulama yang berpendapat di awal Ramadan sudah sah. Dengan harta yang kita miliki, yang harta kita yang luas, kita punya kewajiban mengeluarkan zakat mal. Ketentuannya sudah jelas. Yang tidak mau mengeluarkan zakat mal dalam Islam berarti dosa. Zakat adalah satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Dalilnya jelas, aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian apalagi kewajiban kita? Haji bagi yang mampu. Makanya bersegeralah yang diberikan kemampuan untuk dapat haji dan umrah. Itu kewajiban-kewajiban. Yang keduanya itu sunnah. Nah, dari rentetan kewajiban-kewajiban inilah istiqomah yang kita akan membawa keselamatan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dekatilah para ulama, dekatilah para kiai, dekatilah para ustadz, asatidz, ya, dekatilah orang-orang Islam yang taat dengan keislamannya, orang-orang mukmin
yang dekat dengan keimanannya. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat, renungan bagi kita semua. Mari kita laksanakan hal-hal yang wajib terlebih dahulu, kemudian diiringi dengan hal-hal yang sunnah yang akan membuat kita menjadi pribadi muslim yang mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.